Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dulia dengan NIM 2019-143746. Saya dari Universitas PGRI Palembang. Saya di sini akan memenuhi tugas pembuatan dan tahapan pembuatan PowerPoint beserta materi penjelasannya untuk mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pembimbing Bapak Aswadijaya, MPD. Jadi di sini kita akan membuka dulu dokumen materi yang telah diberi oleh Bapak Aswadijaya sebagai pegangan kita membuat PowerPoint. Di sini kita akan mengambil menandai materi-materi penting yang akan diambil. Pertama kita akan membuat dulu yang mana yang akan kita jadikan topik. Setelah menandai mana topik yang akan kita angkat, seperti pengertian perkembangan peserta didik, konsep dasar perkembangan, dan selanjutnya hingga halaman terakhir, kita akan langsung saja membuat PowerPoint. Pertama kita akan membuat cover, kita tulis dulu nama, NIM, dan nama dosen pembimbing. Kita buat judulnya adalah perkembangan peserta didik. Dan akan berlanjut pada Baiklah, jadi langsung saja saya akan menjelaskan materi PowerPoint yang telah saya buat. Pada slide pertama adalah cover yang berjudul perkembangan peserta didik. Pada slide kedua adalah topik yang saya angkat. Topik pertama adalah pengertian perkembangan peserta didik. Topik kedua adalah konsep perkembangan. Topik ketiga adalah peserta didik. Topik keempat adalah tujuan mempelajari perkembangan peserta didik. Dan topik terakhir adalah konsep dasar perkembangan peserta didik. Pada slide ketiga adalah pembahasan pengertian perkembangan peserta didik. Perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Pada slide keempat adalah pengertian perkembangan peserta didik menurut para ahli. Menurut Kasiram, 1983 halaman 23, perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru, yang berbeda dari sebelumnya, mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan, yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Selain itu, menurut Santrok Yusen 1992, perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal dari konsepsi dan berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Dengan demikian, perkembangan berlangsung dari proses terbentuknya individu, dari proses bertemunya sperma dengan sel telur, dan berlangsung sampai akhir hayat yang bersifat timbul adanya perubahan dalam diri individu. Pada slide kelima adalah pembahasan dasar perkembangan yang terdiri dari tiga. Pertama adalah pertumbuhan, growth, perubahan yang bersifat kuantitatif baik perubahan secara alamiah maupun hasil belajar. Kedua adalah belajar, learning, perubahan perilaku sebagai akibat pengalaman disengaja, bertujuan atau terarah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan terakhir adalah latihan, exercise, perubahan perilaku yang bersifat mekanistis dan lebih banyak menyentuh aspek psikomotor organisme sebagai akibat pengalaman disengaja, bertujuan atau terarah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pada slide ke-6 adalah pembahasan peserta didik. Menurut Sinolungan, 1997, peserta didik dalam arti luas adalah setiap orang yang terkait dengan prosedur pendidikan sepanjang hayat, sedangkan peserta didik dalam arti sempit adalah setiap siswa yang belajar di sekolah. Pada slide ke-7 adalah pembahasan dari tujuan mempelajari perkembangan peserta didik, yaitu pertama, agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik, kedua adalah dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat, ketiga membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada peserta didik, dan terakhir untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. Pada slide ke-8 adalah pembahasan manfaat mempelajari perkembangan peserta didik, yang terdiri dari dua. Pertama, memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, dan moral. Dan memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Pada slide ke-9 adalah pembahasan konsep dasar perkembangan peserta didik, yang terdiri dari 9. Yang pertama adalah masa prenatal, kedua masa bayi, ketiga masa kanak-kanak, keempat masa kanak-kanak akhir, kelima masa pubertas, keenam masa remaja, ketujuh masa dewasa awal, kedelapan masa dewasa madya, dan terakhir masa usia lanjut. Slide ke-10 adalah tahapan perkembangan berdasarkan didaktif. Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa perkembangan manusia itu mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan tahapan yang lain. Adapun tahapannya adalah tahapan 1 dari umur 0 sampai 2 tahun, tahap asuh. Tahap 2 dari umur 2 sampai 12 tahun, tahap pendidikan jasmani dan panca indera. Tahap ketiga dari umur 12 sampai 15 tahun, tahap pendidikan akal pikiran. Dan terakhir tahap 4 dari umur 15 sampai 20, tahap pembentukan watak dan pendidikan agama. Pada slide terakhir adalah tahap perkembangan berdasarkan psikologi. Oswald Kroh membagi menjadi 3 tahapan pada perkembangan psikologi, yaitu tahap pertama mulai dari umur 0 sampai 3 tahun, masa kanak-kanak awal, tahap kedua mulai dari umur 3 sampai 13 tahun, masa keserasian sekolah, dan terakhir tahap 3 mulai umur 13 akhir, masa remaja.
Jadi kesimpulan yang saya dapat ambil adalah perkembangan peserta didik tentu tidak lepas dari masa pertumbuhan individu, guru, orang tua, maupun lingkungan. Dari materi PowerPoint tersebut tentu harus diterapkan konsep yang sesuai dengan umur dari peserta didik. Semakin baik kita menerapkan konsep-konsep tersebut, maka akan lebih baik pula perkembangannya. Sekian video tugas paparan materi serta tahap pembuatan PowerPoint. Lebih atau kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.